Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di matematika ekonomi lanjut kita akan masuk ke pembahasan dan diskusi mengenai integral. Karena di pembahasan sebelumnya mengenai turunan atau derivatif dan aplikasinya dalam bidang ekonomi sudah kita bahas. Kali ini kita siap untuk masuk ke pembahasan integral. Integral itu ada dua yang akan kita bahas, yaitu integral tak tentu dan tentu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas terlebih dahulu integral tak tentu dengan aplikasinya dalam bidang ekonomi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan masih ingat waktu di tingkat SLTA ya, bahwa ada yang namanya integral tak tentu. Kenapa dia dinamakan tidak tentu? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kita lihat dulu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx ya, berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu fx. Nah, kalau bahasa verbal mungkin sama ya, tapi teman-teman perlu lihat karakter di sini. F kecil dengan F besar itu dibedakan ya. Jadi kalau F besar diturunkan atau F aksen besar ini jadinya F kecil, maka kita bisa peroleh bentuk umum integral dari F kecil ini adalah integral dari F kecil itu F besar. Kenapa? Karena kalau F besar diturunkan itu hasilnya adalah F kecil. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah konstanta. Ini yang menjadikan ia tidak tentu, tapi nanti akan menjadi tentu. Pada saat kapan nanti akan kita bahas. Nanti ada perbedaan juga antara konsep integral tak tentu dengan integral tentu ya teman-teman. Bukan berarti bahwa nanti kalau k-nya udah didapat lantas dia jadi tentu, nggak seperti itu juga gitu. Nah, terus kita lihat di sini, k di sini adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tentu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa F besar, saya ulangi, kalau diturunkan hasilnya F kecil ya, atau F aksen dari F besar ini adalah F kecil. Maka kita punya definisi baru bahwa integral fx dx ini harus disertakan dengan dx, sama seperti turunan, diturunkan terhadap apa. Nah, ini juga sama, diintegralkan terhadap apa. Kalau di sini f tapi diintegralkan terhadap dx, maka fungsi ini disebut konstanta, sama aja ya, gitu. Jadi kalau dia x maka disertakan dengan dx, dengan apa, terhadap apa dia diintegrasikan. Oke. Kemudian integral tak tentu, ini ada beberapa contoh kasus yang sederhana ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk fungsi asal dari fx sama dengan x kuadrat tambah 5, ini kita kalau ditanyakan turunannya apa sih dari fx ini, f besar diturunkan terhadap dx, kita peroleh f kecil ya. Jadi f kecil ini turunan dari f besar terhadap x. X kuadrat ditambah 5 itu kita tahu turunannya menggunakan formulasi x pangkat n itu jadi 2x ya. Konstanta diturunin jadi 0. Jadi kita peroleh 2x. Nah, teman-teman bisa melakukan perjalanan kembali, sebetulnya ada proses balikan atau anti turunan disebutnya. Integral tak tentu sering juga disebut anti turunan. Jadi integral dari 2x ini adalah x kuadrat ditambah 5 gitu. Jadi contoh ya, contoh tadi saya punya f besar itu kalau diturunin, ini kan formulasinya bisa nulis pakai aksen, bisa pakai operator d ya. Ini dx gitu. Ini sama aja hasilnya f kecil gitu. Jadi f besar diaksenkan itu sama dengan f kecil. Jadi kalau di sini saya tadi punya x kuadrat ditambah 5, maka saya punya turunannya itu adalah 2x, betul ya. Hati-hati teman-teman, begitupun dengan x kuadrat min 3, maka kalau diturunkan tetap 2x ya, karena konstanta ini kalau diturunkan hasilnya 0. Begitupun x kuadrat ditambah setengah, itu hasilnya tetap 2x. X kuadrat ditambah ini Euler number, itu tetap hasilnya 2x gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau melakukan perjalanan pulang, ada yang namanya anti turunan.
atau kita sebut integral tak tentu. Integral tak tentu ya. Tak tentu. Jadi ketika teman-teman tadi punya x kuadrat ditambah 5, x kuadrat min 3, x kuadrat tambah setengah atau x kuadrat plus e. Nah, itu hasilnya kan 2x. Jadi ketika ditanya integral dari 2x dx, itu apa ya hasilnya? Nah, ini semacam mencari fungsi asal. Kalau kita lihat kan tadi fungsi asal dari 2x ini, fungsi asal dari 2x itu kan banyak, keluarga fungsi x kuadrat tambah 5, x kuadrat min 3. Ini yang disebut konstanta, ada yang tidak tentu, bisa berubah-ubah. Ini berubah-ubah. Maka nanti ini kita ambil aja sebuah variabel, katakan k-nya ini konstanta yang mewakili ini. Jadi 2x ini integralnya, hasil integralnya adalah x kuadrat plus k. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi x kuadrat itu 2x itu kalau diintegralkan adalah x kuadrat plus 2k itu kalau kita integralkan x kuadrat plus k, dimana k-nya konstanta ya. Konstanta. Oke, itu dulu yang teman-teman perlu pahami. Kita lanjut. Sekarang ada kaidah-kaidah integral tak tentu. Oke, teman-teman. Betulnya untuk mencari sebuah fungsi asal kita tidak perlu menebak-nebak hari ini ya. Karena ada beberapa formula yang akan membawa ke arah situ. Lihat di sini teman-teman, kaidah pertama formula pangkat ya. Kalau ada integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya ini ditambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru ya, setelah ditambah 1 tadi. Ingat bahwa integral itu merupakan proses balikan atau anti turunan ya. Jadi kalau turunan itu kan pangkat dikurangi 1, maka integral ditambah 1. Kalau turunan itu dikali pangkat yang baru, ini dibagi gitu. Jadi seperti itu ya. Plus sebuah konstanta, jangan lupa. Ada juga formula logaritmis. Jadi kalau teman-teman ketemu 1/x, itu hasilnya langsung ln. Ln ini adalah logaritma natural. Jadi disingkat ln, kita baca ln ya. Jadi khusus untuk integral 1/x dx, teman-teman langsung mendapatkan hasilnya ln x plus k. Oke. Kemudian sebelum itu mungkin saya beri contoh dulu ya. Ada beberapa contoh. Kaidah 1 ini tentang perpangkatan ya. Kalau ada integral x pangkat n dx, itu hasilnya x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus k. Contoh, kita punya bahwa integral dari x pangkat 2 misalnya dx, ini kita punya hasilnya x pangkat 2 tambah 1 3 ya, dibagi 3 plus k gitu ya. Nah, ini teman-teman sama aja kan nulisnya dengan 1/3 ya. 1/3 x pangkat 3 plus k. Itu sama aja ya nulisnya. Itu juga ada tambahan sebelum ke kaidah 2, bahwa integral dari x dx, maaf bukan x dx, integral dx atau 1 dx ya, itu hasilnya adalah x plus c. Ini saya mau kasih sifat tambahan. Integral dx itu x plus c. Ada kaidah kedua tadi disampaikan bahwa khusus integral 1/x dx itu sama dengan ln x plus c. Sebetulnya kalau di matematika murni itu ada nilai mutlaknya ya, tapi di sini akan saya batai untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. Karena di sini ini harus pakai tanda mutlak seharusnya. Gitu ya. Ini ada batasan bahwa x-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi 1/x dx itu sama dengan ln x plus c. Oh c, maaf kita gunakan k ya, konstanta bukan c. Oke. Contohnya seperti apa ya? Nanti emang dia harus, bisa jadi dia nulisnya nggak 1/x ya, mungkin x pangkat min 1. Itu sama aja. X pangkat min 1 juga hasilnya ln x plus k ya. Oke. Itu teman-teman. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Kaidah berikutnya. Formula eksponensial. Ini real number, sering juga disebut eksponensial natural ya, exp biasanya menulisnya. Integral e pangkat x dx itu teman-teman hasilnya itu e pangkat x tetap, dia nggak berubah, cuma ditambah konstanta ya. Begitupun e pangkat u, lihat kalau di sini u, di sini yang digunakan du. Itu hasilnya e pangkat u plus k juga.
Untuk U-nya ini bisa jadi sebuah fungsi yang di dalamnya ada variabel lagi, variabel X gitu, kayak aturan rantai ya, kayak chain rule. X kayak fungsi komposisi X di dalam F. Nah, fx ini kita sebut U, nanti dia dimasukin lagi dalam sebuah fungsi E gitu kan ya. Nah, ini udah seperti ini, memang secara redaksi juga nanti akan seperti ini munculnya. Oh, ada lagi untuk kaidah 3 ini ada pengayaan teman-teman, hati-hati untuk kaidah 3 ya. Untuk kaidah 3, jadi ketika integral E pangkat X dx ini kita punya E pangkat X plus K. Nah, nanti kalau ada integral tadi E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus K, teman-teman perlu ada tambahan di sini. Saya tambahkan bahwa integral E pangkat AX dx itu hasilnya adalah 1/A E pangkat AX plus K. A-nya konstanta, A-nya konstanta, A-nya juga konstanta. A-nya real lah, anggota bilangan real. Itu A konstanta ya. A konstanta, A konstanta. Contoh ya. Contoh saya punya bahwa integral dari E pangkat 3x dx, maka hasilnya langsung aja 1/3 E pangkat 3x plus K. Seperti itu ya. Integral E pangkat min 2x dx, maka saya punya min 1/2 E pangkat min 2x plus K. Oke. Untuk seperti itu sudah saya lengkapi. Kemudian ada lagi formula penjumlahan. Ini sebetulnya memenuhi sifat kelinearan ya, seperti konstanta bisa keluar. Seperti kemarin turunan, dia memenuhi sifat kelinearan, sama integral juga, operator integral. Integral dari fx tambah gx, teman-teman bisa pandang dia sebagai integral dari masing-masing suku ya. Integral f kecil ini nanti f besar, integral g kecil juga g besar, jangan lupa ditambah satu buah konstanta. Gitu ya. Jadi misal nanti ketika saya punya untuk kaidah 4 ini, kaidah 4 ini misalnya saya punya integral dari tadi ini loh formulanya akan saya tulis bahwa fx ditambah gx dx itu sama dengan, itu kita integralkan masing-masing, fx dx ditambah integral gx dx. Ini bisa kita pandang contoh ya. Kita perlu contoh. Integral dari misalnya saya punya x kuadrat plus x pangkat 3 dx. Ini hasilnya itu bisa kita integralkan bahwa x pangkat 3/3 tadi tambah 1 ya dengan per 3, ditambah lagi x pangkat 4/4, jangan lupa ditambah satu buah konstanta. Nah, ini ada juga sifat tambahan lagi dari saya seperti tadi. Untuk integral kfx dx ya teman-teman, k nya ini sebuah konstanta. Ini saya akan tambahkan juga. Itu k nya bisa dikeluarkan jadi fx aja. Jadi k nya nanti bisa belakangan. Ini contoh ya, untuk contoh integral dari 3x pangkat 2 dx. Nah, teman-teman sebelum bisa mengerjakan langsung 3 dikali integral x pangkat 2 dx ya. 3 dikali, ini kita tahu hasil integralnya 2 tambah 1 x pangkat 3/3. Oh, saya terlalu ke bawah. X pangkat 3/3 plus k kan ya. Nah, ini 3 nya dicoret jadi x pangkat 3. 3 dikali k, 3k ya tetap sebuah konstanta ya. Karenanya kita tetap tulis x pangkat 3 plus k ya. Gitu teman-teman. Ini juga bisa aja teman-teman mengerjakan langsung bahwa integral 3x pangkat 2 dx itu hasilnya sama dengan, langsung aja 2 tambah 1 3. Ini 3 yang pertama saya tulis x pangkat 3/3 dari ini ya, pangkat yang baru ditambah k. Ini selesai, hasilnya x pangkat 3 plus k. Gitu ya. Bisa aja dengan cara seperti itu. Kalau nanti teman-teman sudah lancar lah. Sudahlah pasti di SLTA dulu ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ada kaidah yang kelima. Oh, tadi yang saya sebutkan saya gunakan k ya. Di sini n. N-nya bisa keluar, tadi baru saja saya sampaikan asal n-nya tidak 0 ya.
Nah, kemudian kaidah ke-6 formula substitusi. Integral FU di mana DU per DX. DX ya artinya kalau FU di sini pastikan dia punya turunan dari U-nya dulu. DX sehingga sama dengan integral FU DU baru hasilnya F besar dikali U plus K ya. Jadi ini kaidah substitusi itu sebetulnya seperti ini teman-teman. Untuk substitusi ya. Nah, teman-teman misalnya melihat kaidah substitusi ya. Ini saya tulis khusus kaidah substitusi. Kita tidak bicara parsial, nanti sebetulnya ada metode integrasi, metode integral itu dengan parsial juga. Tapi kita pembahasan substitusi aja. Kita lihat seperti ini, bahwa integral FU itu harus ada DU kan seharusnya, gitu. Prinsipnya seperti ini, hasilnya adalah FU plus K ya. Karena kalau X DX kan gitu. Nah, bagaimana kalau di dalam U-nya ini masih ada X, di sininya DX? Atau teman-teman bisa juga kalau ada U pastikan dia punya DU per DX, di sini DX gitu ya. Artinya apa? Di sini kita punya U aksennya. Karena di dalam U ada X-nya gitu. Contoh biar nggak bingung. Contoh. Saya punya integral dari X kuadrat dikali 2X dx. Nah, teman-teman sebetulnya bisa memandang ini seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa memandangnya, lihat seperti ini. Perhatikan, saya tulis dulu. Perhatikan. Ya, misalkan lah, langsung aja misalkan. U-nya itu adalah X kuadrat ya. Maka kan saya bisa punya turunannya itu apa? Turun dari X kuadrat kan 2X. Gitu kan? Ini udah pas nih. Ini ada U-nya. Ini ada U aksennya, udah cukup dong. Ada FU-nya, ada U aksennya kan. Maka apa yang kita peroleh? Jadi bentuk integral dari X kuadrat dikali 2X dx gitu ya. Nah, ini udah ada U-nya. Ini bisa kita pandang sebagai, misalnya nanti ini dipangkatin lagi lah, biar agak keren, itu pangkat 3 dari 2X dx. Nah ini bisa kita pandang sebagai U pangkat 3 aja. Ini tuh sama dengan integral dari U pangkat 3 DU. Ini tuh udah sepaket gitu. Ini tuh udah sepaket. Ini tuh udah sepaket. Jadi kita punya hasilnya apa? U pangkat 4 per 4 plus K ya. Nah, terakhir kita kembalikan lagi ke U-nya itu apa? U-nya itu X kuadrat. Berarti X kuadrat pangkat 4 per 4 plus K. 2 kali 4, 8 kita punya. Maka hasil akhirnya X pangkat 8 per 4 plus K ya, seperti itu kira-kira metode substitusi ya. Tapi gambaran nanti secara aplikasinya seperti apa nanti sebentar lagi akan kita lihat. Oke, sekarang kita lihat penerapan dalam ekonomi sebenarnya cukup sederhana. Ada beberapa pendekatan integral tertentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari satu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Jatuh, kita akan nanti cari tentang fungsi biaya, ada fungsi penerimaan, dan fungsi produksi. Setidaknya dari 3 fungsi ini melibatkan aturan integral tak tentu. Oke, kita bisa lihat sekarang teman-teman. Fungsi biaya total itu kita sering nyebutnya cost ya. Cost itu adalah FQ ya. Nah, ini sebuah fungsi yang di dalamnya ada variabel Q. Biaya marginal atau marginal cost itu adalah turunan dari biaya total atau C aksen sama dengan DC per DQ ya. Itu atau turunan dari biaya total tadi F aksen dari Q. Nah, biaya total tak lain adalah integral dari biaya-biaya marginal. Jadi biaya total itu, si cost itu sebetulnya integral dari marginal cost yang diintegralkan terhadap Q. Ya, variabel bebasnya di sini Q. Kita lihat langsung contoh kasus. Biaya marginal dari suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC marginal cost sama dengan 3Q kuadrat diambil 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Oke. Kita lihat biaya totalnya itu tadi apa? Biaya total itu adalah integral dari marginal cost. Ini tinggal kita integralkan. Jadi saya punya di sini marginal cost-nya. Saya punya marginal cost sama dengan
3Q kuadrat, 3Q kuadrat diambil 6Q ditambah 4. Maka ketika ditanya tentukan C-nya, totalnya ya, biaya total dan average cost atau biaya rata-ratanya. Oke. Untuk C sendiri gimana? Gampangnya kita cari C itu adalah integral dari MC terhadap DQ ya. Maka kita dapat integral dari 3Q kuadrat diambil 6Q ditambah 4 DQ. Maka kita dapat, kalau kita gunakan formulasi integral tadi 2 tambah 1 3, maka saya dapat 3Q pangkat 3 per 3 diambil 6Q kuadrat per 2 ditambah. Nah kalau konstanta aja itu tinggal ditambahin Q. Nah ini saya dapat akhirnya C-nya itu adalah, ini selesai, ini sisa 3 ya. Berarti Q pangkat 3 diambil 3Q kuadrat ditambah 4Q. Ini yang A-nya. Bagaimana dengan rata-ratanya? AC itu sama dengan C per Q, teman-teman. Ya, artinya teman-teman bisa langsung dapat AC itu sama dengan Q pangkat 3 diambil 3Q kuadrat ditambah 4Q dibagi Q, itu hasilnya adalah Q pangkat 3 dibagi Q pangkatnya diambil 1, berarti jadi Q kuadrat ya. Ini diambil 1 juga jadi 3Q, ini diambil 1 jadi plus 4. Jangan lupa di sini ada yang tertinggal, saya ditambah 1 buah konstanta. Maaf, di sini nggak ada yang paling pertama. Ditambah 1 buah konstanta. Di sini masih terdapat sebuah konstanta, teman-teman. Kita lihat hasil yang diperoleh ya. Di sini nanti akan ada konstanta K per Q. Ada konstanta ya, ada konstanta, maaf, konstanta K per Q. Ini K per Q ya, karena variabel bebas Q-nya. Nah di sini masih ada di ujung itu K per Q. Nah terus sama ya, Q pangkat 2 diambil 3Q ditambah 4 K per Q. Kemudian kita lihat di sini, kalau konstanta K itu merupakan biaya tetap, nah terus ditetapkan juga misalnya K-nya sebesar 4, maka hasil yang kita peroleh tadi di biaya totalnya adalah Q pangkat 3 min 3Q kuadrat tambah 4Q plus 4 ya. Itu di biaya totalnya ada 4-nya di sini K ya. Kalau K-nya ya dia tinggal diganti 4, artinya dia udah menjadi tetap gitu ya, tentulah udah menjadi tentu gitu. Nah untuk biaya rata-ratanya itu Q kuadrat min 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Itu teman-teman salah satu contohnya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat contoh dari fungsi penerimaan dengan contoh yang sama. Ada contoh kasusnya juga dan fungsi produksi. Untuk latihan soal mungkin nanti akan saya berikan, tapi baca dulu yang 2 fungsi tadi. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini dan diskusinya, saya pikir nanti bisa kita lanjutkan di tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.